Dengan perlindungan Kaisar Linglong, Lu Yun senang memiliki waktu luang, dan menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di peta aliran waktu. Dia terus merenungkan pertempuran dengan klon Kaisar yang terlupakan. Meskipun ia berhasil membunuh klon tersebut dan bahkan merusak tentakel tubuh Kaisar yang terlupakan, Lu Yun tahu dalam hatinya bahwa alasan mengapa serangan itu efektif sebagian besar karena Kaisar yang terlupakan ditahan oleh Kaisar Tao Linglong dan tidak dapat menggunakan klonnya. Jika lawan bertahan dengan sekuat tenaga, Anda mungkin tidak akan dapat menerobosnya. Di dalam senjata sihir terbang tingkat senjata kekaisaran abadi tingkat atas, Lu Yun duduk bersila dalam grafik aliran waktu. Dia menyesuaikan aliran waktu menjadi 100 kali lebih cepat daripada aliran waktu di dunia luar. Satu hari di dunia luar sama dengan 100 tahun dalam gambaran. Kecepatan Linglong Daodi memang menakjubkan, tetapi medan perang kosmik begitu luas, masih membutuhkan waktu lama untuk mencapai Dahong Jiantian. Lu Yun tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga ini untuk berkultivasi. Pengalaman bertarung dengan klon Kaisar yang terlupakan terus terputar dalam pikirannya. Dia jelas bisa merasakan jurang pemisah yang lebar antara dirinya dan para dewa abadi, khususnya mereka yang berada di alam ketiga. Jika bukan karena Kaisar Linglong Dao yang menahan tubuh asli Kaisar yang terlupakan, serangan itu mungkin tidak akan efektif. Kekuatan aturan, tubuh pedang abadi, tubuh pikiran abadi, seni pedang terpadu, Lu Yun diam-diam memilah sistem latihannya sendiri, dan merasa rumit yang tak dapat dijelaskan. Masing-masingnya mendalam dan memiliki potensi tak terbatas, tetapi mereka independen satu sama lain dan sulit diintegrasikan. 3.000 cara hebat, 3.000 aturan, jika semuanya dapat dipraktikkan, betapa mengerikan pemandangannya. Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak melamun, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa, itu hanya mimpi orang bodoh. Bahkan bagiku, itu tidak tampak realistis. Ketika aku sampai di Dahong Jiantian, mungkin aku bisa meminta saran dari guruku. Lu Yun berpikir dalam hati bahwa visi dan pengalaman Kaisar Dewa Kuno jauh di luar jangkauannya. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Senjata ajaib terbang tiba di stasiun transit menuju alam semesta yang kacau dari medan perang kosmik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yun dan 2 orang lainnya, Kaisar Linglong Dao berbalik dan pergi. Kakak Lu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Si Po Tian bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan medan perang kosmik dan dia merasa penasaran dengan segala sesuatu di alam semesta yang kacau itu. Saya memiliki senjata ajaib untuk terbang. Lu Yun tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah perahu terbang yang bentuknya aneh. Kapal terbang itu sepenuhnya hitam dengan tanda-tanda ruang waktu misterius mengalir di permukaannya. Itu adalah senjata kekaisaran abadi tingkat atas yang dianugerahkan kepadanya oleh Kaisar Dewa Kuno, perahu terbang ruang waktu. Sang Shaoxian menatap perahu terbang itu, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Meskipun dia tidak mengerti kultivasi, dia mengerti nilai dari senjata kekaisaran abadi yang terbaik, dan dia sedikit lebih menghormati kekuatan dan latar belakang Lu Yun. Kecepatan kapal terbang ruang dan waktu lebih cepat dari senjata sihir terbang Kaisar Linglong Dao, dan dapat melakukan perjalanan melalui berbagai lingkungan berbahaya. Nilainya tak terukur. 3 tahun berlalu, dan mereka akhirnya tiba di susunan teleportasi domain besar bintang Tianmang. Aura dahsyat dari ketiga orang itu sontak membuat kaget para praktisi di alam dewa dan setan yang bertugas mengelola susunan teleportasi itu. Mereka semua tampak pucat, seakan-akan menghadapi musuh besar, bahkan ada yang tidak dapat menahan gemetar. Ketiga tuanku, apa yang kalian inginkan dariku? Seorang kultivator dari alam dewa dan setan, yang tampaknya adalah pemimpinnya, bertanya dengan gemetar. Lu Yun melambaikan tangannya, jangan gugup, kami hanya lewat dan akan menggunakan susunan teleportasi. Setelah membayar biaya yang lumayan besar, mereka bertiga melangkah ke susunan teleportasi. Saudara Lu, seberapa jauh kita dari Dahong Jiantian? Sang Shaoxian tidak dapat menahan diri untuk bertanya selama proses transmisi. Dia tahu bahwa tujuan perjalanan Lu Yun adalah untuk membatalkan sumpah hidupnya yang dibuatnya di medan perang kosmik. Begitu sumpah mereka dicabut, mereka akan bebas sepenuhnya. Lu Yun mengeluarkan peta bintang dan melihatnya, tidak jauh, paling lama setengah tahun. Mendengar berita itu, Sang Shaoxian dan si Po Tian keduanya menunjukkan kegembiraan. Sumpah yang menentukan itu bagai pedang yang tergantung di atas kepala mereka, dan sekarang akhirnya akan dicabut. Setelah meninggalkan bintang Tianmang, Lu Yun mendesak perahu terbang ruang dan waktu dan terus terbang menuju Dahong Jiantian. Kapal terbang ruang waktu ini memang merupakan senjata kekaisaran abadi tingkat atas, kecepatannya menakjubkan. Namun, tak lama setelah mereka meninggalkan bintang Tianmang, Lu Yun tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang dahsyat datang dari kehampaan di depan. Tampaknya akan terjadi pertempuran besar di depan. Lu Yun sedikit mengernyit. Biasanya dia tidak begitu memperhatikan pertarungan seperti ini, tapi kali ini entah kenapa dia merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya. Saudara Lu, apakah kamu ingin pergi melihatnya? Si Po Tian ingin sekali mencoba. Ia terlahir suka berperang dan sangat tertarik dengan pertempuran semacam ini. Lu Yun ragu-ragu sejenak, lalu membalikkan perahu terbang itu, tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Meskipun Sang Shaoxian bingung, sebagai pengikut, dia tidak banyak bicara. Tak lama kemudian, mereka tiba di dekat lokasi pertempuran. Dalam kehampaan itu, 2 sosok terlihat bertarung dengan sengit. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tabrakan energi menghancurkan meteorit di sekitarnya menjadi bubuk. Selain mereka, ada banyak dewa Tao dan dewa serta setan yang kacau menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Lu Yun dan 2 orang lainnya mendarat dari kapal terbang dan bergabung dengan kerumunan yang menyaksikan pertempuran. Teman Taoisku, apa yang terjadi? Lu Yun bertanya sambil membungkuk kepada dewa Tao di sampingnya.
Lu Yun dan dua orang lainnya mendarat di pinggiran kerumunan sambil menyaksikan pertempuran. Daerah ini dihuni oleh dewa-dewa Tao dan dewa-dewa kacau serta setan-setan dalam kelompok 3 atau 4. Mereka berbisik-bisik dan mengarahkan pertempuran di kejauhan. Lu Yun melirik ketiga dewa Tao di sampingnya, lalu membungkuk dan bertanya, "Maaf, rekan Tao, saya ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya dan mengapa pertempuran ini begitu sengit." Salah satu dewa Tao yang lebih tua membelai jenggotnya dan berkata, "Adik kecil, kamu baru saja tiba di sini, kan? Ini adalah perseteruan antara Istana Piao Miao dan Dahong Jiantian kita. 6 orang dari Istana Piao Miao sedang mengepung dewa Tao dari Dahong Jiantian kita." Dewa Tao lainnya menambahkan, "Benar sekali. Istana Piao Miao mengandalkan jumlah mereka untuk menindas orang lain. Rekan Tao kita dari Dahong Jiantian telah diburu oleh mereka selama beberapa hari." Dewa Tao ketiga merasa khawatir, "Aku tidak tahu apakah teman Tao itu bisa bertahan." Orang-orang dari Istana Piao Miao terkenal kejam. Mendengar kata-kata Dahong Jiantian, hati Lu Yun tergerak. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan Dahong Jiantian. Jika bukan karena bantuan Master Tao Taixu, dia pasti sudah lama mati di medan perang alam semesta. Sekarang murid-murid Dahong Jiantian dikepung, bagaimana mungkin dia hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? "Kedua saudaraku, aku punya beberapa koneksi dengan Dahong Jiantian, dan aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Silakan tunggu di sini sebentar, saya akan segera kembali." Setelah Lu Yun selesai berbicara, tanpa menunggu keduanya menanggapi, dia menggunakan teknik tubuh Taixu penjelajah pedang, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju pusat medan perang. Sang Shaoxian dan Si Potian saling berpandangan dan mengikuti dari dekat. Kecepatan saudara Lu benar-benar di luar jangkauan. Si Potian tidak bisa menahan rasa kagumnya. Sang Shaoxian memasang ekspresi serius di wajahnya, kekuatan saudara Lu tidak terduga. "Saya khawatir Istana Piao Miao telah menabrak tembok kali ini. Jika mereka benar-benar menjadi musuh Dahong Jiantian, cepat atau lambat mereka akan musnah." Di tengah medan perang, 6 dewa Tao dari Istana Piao Miao sedang mengepung seorang pemuda berjubah hitam. Meski pemuda berjubah hitam itu bertarung sendirian dengan 6 orang, dia tidak dirugikan sama sekali. Dia mengayunkan pedang hitam di tangannya begitu erat sehingga udara tidak bisa ditembus. Energi pedang itu begitu kuat sehingga 6 dewa Tao tidak dapat mendekatinya. Kemunculan Lu Yun yang tiba-tiba segera menarik perhatian semua orang di Istana Piao Miao. Pemimpinnya, seorang dewa Tao dengan tubuh kekar dan wajah tegas, berteriak dengan tegas, "Siapa yang datang? Cepat mundur dan jangan ikut campur dalam urusan Istana Piao Miao." Orang ini adalah Dewa Tao Liu Sun dari Istana Piao Miao, yang tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam Dewa Tao. Lu Yun mengabaikannya dan bukannya memperlambat, dia malah menambah kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia tiba di tepi medan perang. Berani sekali kau mengabaikanku." Dewa Liu Sun Dao sangat marah dan berteriak lagi, "Sebutkan namamu. Aku tidak akan membunuh orang yang tidak disebutkan namanya." Lu Yun terdiam sejenak, tatapan matanya dengan dingin menyapu ke 6 dewa Tao di Istana Piao Miao, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dahong Jiantian, Lu Yun." Lu Yun, 6 dewa Tao semuanya tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian wajah mereka berubah drastis. Mereka tidak asing dengan nama ini. Dia adalah seorang jenius yang bersinar di medan perang kosmik. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lu Yun akan muncul di sini. Pemuda berjubah hitam yang sedang dikepung juga tercengang saat mendengar kata Lu Yun. Dia teringat bahwa guru Tao Taixu pernah menyebut Lu Yun, dan secercah harapan tiba-tiba menyala dalam hatinya. Namun, dia dikepung oleh 6 dewa Dao dan tidak dapat berkonsentrasi untuk beberapa saat, dan tidak menyadari bahwa Lu Yun telah mencapai alam dewa Dao. "Lu Yun, hati-hati. Orang-orang ini adalah elit Istana Piao Miao, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan." Pemuda berjubah hitam itu mengingatkan dengan tergesa-gesa. Ketika Taois Liu Sun mendengar Lu Yun memperkenalkan dirinya, dia terkejut dan marah. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari Dahong Jiantian di sini. Jadi kamu junior Dahong Jiantian. Karena kamu bersikeras ikut campur, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Dewa Tao Liu Sun mendengus dingin dan berkata kepada 2 dewa Tao di sampingnya, "Kalian berdua, teruslah mengepung anak itu. Kami bertiga akan pergi menemui teman Tao Lu Yun ini." Setelah mengatakan itu, Dewa Tao Liu Sun memimpin 2 dewa Tao lainnya untuk menyerang Lu Yun. Menghadapi pengepungan 3 orang, ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah. Dia mengulurkan tangannya yang kosong dan 5 cahaya pedang yang tajam muncul dari udara tipis, terjalin menjadi telapak tangan yang besar di dalam kekosongan di sekitar ketiga orang itu, langsung menjebak ketiga orang di dalamnya. 5 lampu pedang ini adalah teknik terkenal Lu Yun, 5 jari menawan langit. Sebagai Dewa Tao tertinggi, Dewa Tao Liu Sun secara alami sangat kuat. Namun, saat dia merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari Lu Yun, wajahnya langsung pucat pasi, dan matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kekuatan ini, ternyata berasal dari Guru Tao. Pendeta Tao Liu Sun tiba-tiba merasa putus asa dan tercekik, seolah-olah dia berada di jurang tak berujung, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Lu Yun dan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Istana Dewa Piao Miao, tolong, Pendeta Tao Liu Sun mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah, suaranya bergetar, penuh ketakutan dan keputusasaan. 5 jari penjara langit bagaikan 5 pilar raksasa yang menyangga langit, dengan kekuatan mampu menghancurkan langit dan bumi, memenjarakan Liu Sun Daoshen dan 2 orang lainnya dengan kokoh. Pendeta Tao Liu Sun hanya sempat menjerit putus asa sebelum ia ditelan oleh derasnya energi pedang.
Energi pedang itu bergejolak seperti pasang surut, namun sangat tepat. Serangan itu hanya ditujukan kepada 3 orang, tanpa melukai siapapun di sekitar mereka sama sekali. Hampir pada saat yang sama, pikiran Lu Yun bergerak, dan 3 energi pedang lagi menerobos udara dan berubah menjadi 3 naga yang berenang, menjerat 3 dewa Tao lainnya yang mengepung pemuda berjubah hitam itu. 3 dewa Tao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terikat oleh energi pedang dan tidak bisa bergerak. Hanya dalam sekejap mata, 6 dewa Tao istana Piao Miao dibawa ke dalam senjata ajaib Dongtian oleh Lu Yun seperti domba yang akan disembelih. Lu Yun tidak membunuh mereka. Dia tidak tahu situasi istana Piao Miao dan Dahong Jiantian, jadi tidak bijaksana untuk bertindak gegabah. Ini, pemuda berjubah hitam itu tertegun, menyaksikan semua yang terjadi di depan matanya seolah-olah dia sedang bermimpi. Master Tao Taixu pernah menyebut-nyebut Lu Yun kepadanya, katanya anak ini sangat berbakat, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Dewa Tao, dan dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yun begitu mengerikan, hingga dia mampu menekan 6 Dewa Tao hanya dengan lambaian tangannya. Ini bukan Dewa Tao, tetapi Guru Tao. Dan dia bukan sekedar Guru Tao bintang 1 biasa. Terima kasih atas bantuanmu, rekan Tao. Pemuda berjubah hitam itu tersadar dan buru-buru membungkuk pada Lu Yun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama dia juga senang karena dia tidak akan mati hari ini dan telah bertemu dengan seorang penolong yang begitu kuat. Terima kasih kembali. Lu Yun mengangguk dengan tenang, apakah kamu mengenalku? Nama saya Mang Ye, senang bertemu dengan Anda, rekan Daois Lu Yun. Pemuda berjubah hitam itu memperkenalkan dirinya, saya sudah lama mendengar nama Anda. Sejujurnya, saya memiliki beberapa hubungan dengan Master Tao Taixu. Dialah yang bercerita kepadaku tentang teman Taoisku dan dia juga secara khusus memberitahuku bahwa jika aku mempunyai kesempatan, aku harus berteman dengan teman Taoisku. Petik 2. Guru Tao Taixu, Lu Yun mengangkat alisnya sedikit, dan pikirannya bergerak, dia keluar dari alam Taixuan. Mang Ye tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak. Alam Taixuan dibangun oleh Kaisar Dao Taixuan. Alam ini sangat berbahaya, Master Dao Taixu masih terperangkap di dalamnya. Namun, jejak tubuh daunnya masih ada di surga pedang Dahong, dan dia sering berkomunikasi dengan generasi muda kita. Jadi begitulah adanya, Lu Yun mengerti. Tak heran jika Master Tao Taixu mengetahui perselingkuhannya. Tampaknya saya menjadi terkenal di Dahong Jiantian. Saat mereka tengah berbincang-bincang, 2 sosok melesat di udara dengan kecepatan yang mencengangkan dan tiba di hadapan Lu Yun dalam sekejap mata. Kedua orang ini adalah Sang Shaoxian dan Si Potian. Menguasai, kedua pria itu memberi hormat pada Lu Yun serempak, nada bicara mereka penuh hormat. Di mana para bajingan dari istana Piao Miao? Sang Shaoxian melihat sekeliling dan bertanya dengan nada membunuh. Si Potian tampak tertekan, Tuan, Anda terlalu cepat. Anda bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk berlatih. Mang Ye tertegun menonton dari samping, rahangnya hampir ternganga. Kedua orang dengan aura mengerikan ini benar-benar menyebut Lu Yun sebagai guru mereka. Terutama Si Potian, dia adalah seorang guru Tao bintang 1 sejati, tetapi dia begitu hormat pada Lu Yun. Siapa Lu Yun ini? Dia sangat terkejut dan menatap Lu Yun dengan kagum. Tampaknya penilaian guru Tao Taixu terhadap Lu Yun masih terlalu konservatif. Kekuatan anak ini saat ini mungkin telah jauh melampaui Dewa Tao yang paling kuat dan mencapai alam yang bahkan tidak dapat dibayangkannya. Lu Yun melirik Mang Ye dan tidak menjelaskan apapun. Dia hanya berkata dengan tenang, beberapa antek ini tidak layak disebut. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Mari kita kembali ke Dahong Jiantian dulu. Ya, Tuan, Sang Shaoxian dan Si Potian merespons. Lu Yun menoleh ke arah Mang Ye dan berkata, bagaimana denganmu? Apa rencanamu selanjutnya? Mang Ye ragu sejenak dan berkata, saya juga sedang bersiap untuk kembali ke Dahong Jiantian. Saya ingin tahu apakah rekan Daois Lu Yun dapat ikut dengan saya. Oke, Lu Yun mengangguk. Kemudian, keempatnya berubah menjadi 4 aliran cahaya dan menghilang ke langit. Dahong Jiantian, di istana yang menjulang tinggi. Lu Yun duduk bersila dengan wajah cemberut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sumpah hidup ini sungguh merepotkan. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Agar dapat memasuki alam Taixuan, dia telah bersumpah untuk menerobos ke alam Dewa Dao dalam waktu 10 tahun. Sekarang batas waktunya semakin dekat, meskipun dia telah berhasil menerobos menjadi penguasa Dao, sumpah hidupnya belum dicabut. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membatalkan sumpah hidupku, Lu Yun berkata pada dirinya sendiri. Mang Ye masih tenggelam dalam keterkejutan. Kedua orang dengan kekuatan tak terduga ini benar-benar memanggil Lu Yun dengan sebutan, Guru. Ia merasa pandangan dunia yang dibangunnya selama bertahun-tahun sedang runtuh. Namun, kembali ke Dahong Jiantian terlebih dahulu memang merupakan pilihan terbaik saat ini. Antek-antek istana Piao Miao ada di mana-mana di sini, dan terus tinggal hanya akan meningkatkan risikonya. Lu Yun tersenyum tipis, tanpa menjelaskan, dan melambaikan tangannya. Sebuah perahu terbang yang indah dan kecil muncul dari udara tipis dan melayang di depan semua orang. Kapal terbang itu bersinar di mana-mana, memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Sekilas tampak jelas bahwa itu bukan benda biasa. Silakan, Lu Yun mengangkat tangannya. Mang Ye menatap perahu terbang di depannya dan diam-diam terkejut. Ini setidaknya merupakan senjata kekaisaran abadi yang tingkatannya rendah, kan? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang sangat dihargai oleh Master Tao Taixu, dia memang kaya. Dia melangkah ke atas kapal terbang itu dengan hati-hati, takut kalau dia secara tidak sengaja memecahkan harta karun itu.
Sang Shaoxian dan Si Potian mengikuti dari dekat, dengan sedikit sarkasme halus di wajah mereka. Orang desa ini benar-benar menganggap kapal terbang ruang waktu sebagai senjata kekaisaran abadi yang kualitasnya rendah. Sungguh kurangnya pengetahuan. Interior kapal terbang itu luas dan didekorasi dengan mewah. Lu Yun duduk santai di kursi utama dan berkata, "Rekan Daois Mang Ye, mereka berdua adalah temanku, Sang Shaoxian dan Si Potian." Mang Ye segera membungkuk dan berkata, "Salam, rekan-rekan Taois." Dia bertanya-tanya, "Teman, apakah kedua pria dengan kekuatan mengerikan ini benar-benar teman Lu Yun?" Dilihat dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti seorang pengikut. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepada kalian berdua, Taois, apa kabar kalian dan Taois Lu Yun?" Si Potian menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih, "Kami adalah pengikut guru, kami akan mengikutinya sepanjang hidup dan mati." Sang Shaoxian juga mengangguk, matanya penuh dengan antusiasme, "Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengikuti guru." Sudut mulut Mang Ye berkedut. Memang begitulah adanya. Kedua orang ini lebih berlebihan daripada yang lain. Takut orang lain tidak tahu betapa mereka mengagumi Lu Yun. Dia malah makin bingung dalam hatinya. Orang macam apakah Lu Yun yang tega membuat dua guru tahu yang begitu kuat mengikutinya dengan sukarela? Diam-diam dia menatap Lu Yun, berspekulasi dalam hatinya. Kekuatan sejati Lu Yun mungkin jauh lebih dari sekedar Master Tao bintang 1. 2 bintang, Samsung, bahkan lebih kuat, tetapi seharusnya mustahil untuk mencapai tingkat Master Hedao dalam waktu sesingkat itu, bukan? Bagaimanapun, Master Tao Hedao adalah kekuatan tempur utama Dahong Jiantian dan Istana Piao Miao. Tidak ada percakapan sepanjang perjalanan. Kapal terbang itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan dalam sekejap mata ia terbang keluar dari lingkup pengaruh Istana Piao Miao. Melihat Mang Ye tetap diam, Lu Yun berinisiatif bertanya, "Rekan Taois Mang Ye, mengapa kamu diburu oleh Istana Ilahi Piao Miao?" Mang Ye menghela napas dan berkata, Aku malu mengatakan ini. Itu semua karena muridku yang tidak berguna. Demi mengumpulkan ramuan ajaib, dia masuk jauh ke dalam wilayah Istana Piao Miao, tetapi ketahuan. Dia mati-matian mengirimkan sinyal bahaya, dan aku bergegas menyelamatkannya segera setelah menerima pesan itu. Sayangnya, aku kalah jumlah dan hampir kehilangan nyawaku di sana." Lu Yun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Hal semacam ini lumrah terjadi dalam dunia budidaya. Perkelahian dan perampokan merupakan hal yang biasa terjadi dalam rangka bersaing memperebutkan sumber daya. Oh, benar juga. Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Dewa Tao Liu Sun dan anak buahnya juga mengirimkan sinyal bahaya, mengatakan bahwa mereka dikepung oleh Istana Piao Miao dan situasinya kritis. Wajah Mang Ye berubah, "Apa? Pendeta Tao Liu Sun dan anak buahnya juga diserang? Sepertinya Istana Piao Miao sudah siap kali ini." Dia merenung sejenak lalu berkata, "Taois Lu Yun, aku curiga Istana Piao Miao mungkin akan mengirim seorang guru Tao bintang 4 untuk memburu kita." Guru Tao bintang 4, Sang Shaoxian melengkungkan bibirnya dengan jijik. "Hanya mereka, bunuh sebanyak-banyaknya yang datang." Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, kekhawatiran rekan Daois Mang Ye bukan tanpa alasan. Dahong Jiantian dan Istana Piao Miao sama-sama kuat dan telah lama dimusuhi. Sekarang Master Daois Taixu terperangkap di alam Taixuan, Dahong Jiantian memang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan tempur puncak. Mang Ye mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, Lu Yun tersenyum tipis dan menghibur mereka. Namun, bahkan jika mereka mengirim seorang guru Tao bintang 4 untuk mengejar kita, mereka tidak akan dapat mengejar kita. Perahu terbang itu melesat di udara dengan kecepatan yang mengagumkan. Mang Ye mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, susunan teleportasi Istana Piao Miao tersebar di seluruh bidang bintang. Jika mereka mengejar kita melalui susunan teleportasi, kita mungkin. Lu Yun terkekeh dan berkata, "Rekan Daois Mang Ye, kamu terlalu khawatir. Bahkan jika mereka berhasil mengejar kita, itu hanya akan mengorbankan beberapa nyawa lagi." Sang Shaoxian bergema dari samping, sambil melambaikan tinjunya, "Benar sekali, bunuh sebanyak yang datang." Si Potian berdiri diam di belakang Lu Yun, seperti gunung yang menjulang tinggi, memberikan tekanan yang tak terlihat kepada orang-orang. Mang Ye menatap ketiga orang itu dan mendesah dalam hatinya, ketiga orang ini lebih sombong daripada satu sama lain. Namun kekuatan Lu Yun memaksanya untuk diyakinkan. Namun dia masih khawatir, Istana Piao Miao bukanlah kesemek yang lembut. Jika mereka benar-benar mengirim guru Tao yang lebih kuat, konsekuensinya akan menjadi bencana. "Daoyo Lu Yun, aku tidak penakut, tapi..." Mang Ye mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, "Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar untuk menghindari tepi tajam Istana Piao Miao?" Lu Yun merenung sejenak, dia menyadari bahwa kekhawatiran Mang Ye tidak masuk akal. Dendam antara Dahong Jiantian dan Istana Piao Miao rumit, dan mungkin ada kekuatan lain yang diam-diam mendorongnya di belakang layar. Sebelum menyelesaikan masalah Dahong Jiantian, lebih baik memiliki lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah. Baiklah, lebih baik selalu berhati-hati. Lu Yun mengangguk setuju. Perahu terbang itu berbalik dan terbang ke arah lain. Suasana di kapal terbang itu sedikit menyedihkan untuk sesaat. Mang Ye menatap Lu Yun, ingin mengatakan sesuatu namun mengurungkan niatnya. Akhirnya dia memberanikan diri dan berkata, "Rekan Taois Lu Yun, bisakah kau membantuku?" Lu Yun mengangkat alisnya, "Rekan Taois Mang Ye, silakan bicara." Mang Ye melepaskan seorang pemuda dari cincin penyimpanannya. Pemuda itu berwajah pucat dan napasnya lemah. Itu adalah muridnya Zhang Di. "Ini muridku Zhang Di. Dia pergi jauh ke Istana Piao Miao untuk mencuri obat suci demi menyelamatkan rekan Taonya."
Mendengar ini, Zhang Di berjuang untuk berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Yun. Zhang Di memberi hormat kepada senior. Saya mohon senior untuk membantu saya. Lu Yun menatap Zhang Di, dengan sedikit kekaguman di matanya. Meskipun tingkat kultivasi pemuda ini tidak tinggi, dia setia dan saleh. Dia berani mengambil risiko demi sesama penganut Tao. Keberanian ini patut dipuji. Apa yang terjadi dengan rekan Taoismu? Mata Zhang Di merah, dan dia tersedak dan berkata, dia diracuni, dan hanya Ganoderma salju dari istana Piao Miao yang bisa menyembuhkannya. Aku bingung sejenak, jadi. Lu Yun mengangguk, aku pernah mendengar tentang Ganoderma salju. Sekarang setelah kamu memperoleh Ganoderma salju, mengapa kamu tidak segera kembali dan mengobatinya? Wajah Zhang Di menjadi semakin jelek. Aku ditemukan oleh istana Piao Miao dan aku melarikan diri dengan segala cara. Agar tidak diburu, aku menyembunyikan Ganoderma salju dan rekan Taoku di sebuah bintang di perbatasan wilayah bintang Piao Miao dan menyegelnya dengan kekuatan es asli untuk melindunginya. Mang Ye menambahkan, tempat itu sangat tersembunyi. Tetapi jika istana Piao Miao mencari dengan saksama, tempat itu mungkin masih dapat ditemukan. Oleh karena itu, saya ingin meminta rekan Tao Lu Yun untuk menyelamatkan rekan Tao Zhang Di. Lu Yun terdiam sejenak. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko. Jika mereka ditemukan oleh istana Piao Miao, kemungkinan besar mereka akan diburu lagi. Tetapi melihat ekspresi Zhang Di yang cemas, dia merasa sedikit enggan. Baiklah, aku berjanji. Lu Yun akhirnya mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, kapal terbang itu tiba di sebuah bintang terpencil di perbatasan wilayah bintang Piao Miao. Daerahnya tertutup es dan salju, dengan angin dingin menderu-deru, bagaikan neraka es dan salju. Tepat di depan, di tengah hamparan es yang luas, Zhang Di berkata sambil menunjuk ke depan. Lu Yun melepaskan telekinesisnya dan segera merasakan seorang wanita terperangkap di dalam es jauh di dalam ladang es. Napasnya lemah dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Teruskan, Lu Yun berkata pada Zhang Di. Zhang Di segera terbang dan jatuh ke dalam lapangan es. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Rune-rune misterius berterbangan dari tangannya dan menyatu dengan es. Es itu mengeluarkan suara retak dan retakan pun muncul. Zhang Di dengan hati-hati menggendong wanita itu keluar. Wajah wanita itu pucat dan matanya terpejam, seperti patung es yang sangat indah. Zhang Di membawa wanita itu kembali ke kapal terbang dan berlutut di depan Lu Yun dan Mang Ye. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Mang Ye juga membungkuk pada Lu Yun dan berkata, terima kasih, rekan Taois Lu Yun. Itu hanya sepotong kue. Lu Yun tersenyum tipis. Mang Ye menatap Zhang Di dan rekan Taonya dan mendesah, aduh, kalian sudah membuat begitu banyak masalah. Tempat ini juga tidak aman. Sebaiknya kalian ikut saja kami ke Dahong Jiantian. Zhang Di terharu hingga menitikkan air mata dan mengangguk berulang kali. Perahu terbang itu berlayar lagi dan terbang menuju ke arah Dahong Jiantian. Beberapa bulan kemudian, kapal terbang itu tiba di wilayah bintang yang tidak dikenal. Di depan, sebuah lorong yang berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni muncul, seolah-olah menghubungkan ke dunia lain. Ini adalah jalan menuju langit berbintang menuju Dahong Jiantian. Mang Ye menjelaskan. Saat kapal terbang memasuki lorong, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, seolah-olah berada dalam kaleidoskop. Tiba-tiba, suatu kekuatan dahsyat dan aneh turun ke atas kapal terbang itu, menyebabkannya berguncang hebat. Dalam perjalanan cahaya warna-warni itu, waktu dan ruang terdistorsi dan segalanya menjadi aneh. Kapal terbang itu seperti daun yang jatuh, bergoyang dalam turbulensi energi yang dahsyat. Tiba-tiba suatu kekuatan tak kasat mata melingkupi kapal terbang itu dan tiba-tiba berhenti, seolah-olah dijepit erat oleh suatu tangan raksasa tak kasat mata. Apa yang sedang terjadi? Seru Mang Ye, wajahnya memucat dalam sekejap. Zhang Di memeluk erat rekan Taoisnya yang tak sadarkan diri sambil gemetar. Pemandangan di luar lorong tiba-tiba menjadi jelas. Itu bukan lagi ruang yang aneh dan terdistorsi, tetapi langit berbintang yang luas. Sebuah perahu terbang berwarna putih perak melayang tidak jauh dari sana, di atasnya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, dengan rambut dan janggut putih, mata bagaikan kilat, dan tekanan yang menyesakkan terpancar darinya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi tampaknya mengendalikan seluruh langit berbintang. Tuan Dujiang, suara Mang Ye bergetar karena sedikit putus asa. Ternyata itu adalah Tuan Dujiang dari istana Piao Miao. 4 kata ini bagaikan guntur yang meledak di dalam kapal terbang. Sang Shaoxian dan si Potian saling berpandangan dan melihat keterkejutan serta sedikit kegembiraan di mata masing-masing. Guru Tao Bintang 4, ini adalah pria kuat yang langka. Guru Tao Bintang 4, sedikit kecewa. Sang Shaoxian melengkungkan bibirnya, tetapi kemudian menjadi bersemangat lagi. Tapi, tidak rugi juga melihat bos mengambil tindakan. Si Potian menyentuh dagunya. Setelah luka-lukanya sembuh, kekuatannya benar-benar menembus hingga ke tingkat Master Tao Bintang 2. Pada saat ini, matanya penuh dengan semangat juang, Guru Tao Bintang 4. Saya ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa bertarung beberapa gerakan dengan Anda. Berbeda dengan kegembiraan kedua orang lainnya, Mang Ye merasa seolah-olah dirinya telah jatuh ke dalam gua es. Master Tao Dujiang, Master Tao Bintang 4 veteran dari istana Piao Miao, memiliki kekuatan yang tak terduga dan reputasi yang terkenal. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan dewa jahat di sini. Dia melirik Lu Yun diam-diam, tetapi melihat bahwa pihak lain tampak tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan krisis tersebut. Hal ini membuatnya makin gelisah. Seberapa kuat Lu Yun? Bisakah kamu menghadapi Master Tao Dujiang? Mata Taois Dujiang setajam obor, menyapu Lu Yun dan yang lainnya, dan akhirnya berhenti pada Lu Yun.
Dia merasa bahwa Lu Yun benar-benar diikuti oleh Dewa Tao yang kuat dan pengikut tingkat Master Tao Bintang 1, dan dia pun menjadi sedikit lebih waspada. Kapan sosok seperti itu muncul di Dahong Jiantian? Siapa kamu? Suara Master Tao Du Jiang dingin dan penuh keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Sepertinya tidak ada orang sepertimu di Dahong Jiantian. Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum tipis, saya pendatang baru di sini, dan saya sedang bersiap untuk bergabung dengan Dahong Jiantian. Anda akan segera mengingat nama saya. Ketika Master Dao Du Jiang mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya, kamu sangat sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa memasuki surga pedang Hong Agung? Kamu tidak beruntung, Lu Yun berkata dengan ringan, kemudian pikirannya bergerak, dan perahu terbang ruang dan waktu melaju kencang menuju ke arah Master Tao Du Jiang. Arogan, Pendeta Tao Du Jiang mencibir, menyatukan jari-jari kanannya membentuk pisau, dan menebas dengan ganas. Desir, kehampaan itu tampak terkoyak, dan sebuah celah angkasa besar muncul entah dari mana. Kekuatan dahsyat luar angkasa berubah menjadi gelombang, menyapu ke arah kapal terbang ruang waktu. Ombak itu bagaikan gelombang besar, seolah-olah hendak menelan abis kapal terbang ruang dan waktu itu. Sekilas tatapan jijik terpancar di mata Lu Yun, lalu dia terus mendesak perahu terbang itu. Perahu terbang ruang waktu itu bergetar sedikit, memancarkan cahaya keemasan redup, seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan, menghalangi semua gelombang ruang angkasa. Perahu terbang itu stabil bagaikan batu, melesat menembus ombak dan mendekati Master Tao Du Jiang. Pendeta Tao Du Jiang menyaksikan perahu terbang ruang waktu yang tampaknya ringan itu menghilangkan retakan spasialnya dengan mudah, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Senjata yang dapat menahan serangannya dengan mudah pastilah setidaknya merupakan senjata kekaisaran abadi tingkat atas. Para pengikut dan murid di belakangnya terkesiap dan menatap Lu Yun dengan pandangan tidak percaya. Senjata kekaisaran abadi tingkat atas merupakan harta yang sangat berharga bahkan di Istana Ilahi Piao Miao. Aku tidak menyangka benda itu akan ada di tangan anak yang tidak kukenal. Setelah keterkejutan singkat, api keserakahan berkobar hebat dalam hati Guru Tao Du Jiang. Anak ini, yang kelihatannya hanya memiliki tingkat kultivasi seorang guru Tao Bintang 1, ternyata memiliki harta yang sangat berharga. Sungguh pemborosan sumber daya, jika harta ini jatuh ke tanganku, kekuatanku pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Pendeta Tao Du Jiang menatap Lu Yun dengan tatapan berbahaya, seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Wah, apa kau pikir kau bisa pamer di hadapanku hanya dengan senjata ajaib? Master Tao Du Jiang mendengus dingin, nadanya penuh penghinaan, hari ini, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sejati. Sebelum dia selesai berbicara, aura Master Tao Du Jiang melonjak, dan 4 senjata kekaisaran abadi yang memancarkan aura kuat muncul dari udara tipis, berputar di sekelilingnya, dan akhirnya berubah menjadi formasi 4 sisi, menutupi Lu Yun dan kapal terbang ruang waktu. Dalam formasi tersebut, ruang menjadi terdistorsi dan hukum menjadi kacau. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Yun, seolah ingin menghancurkannya seluruhnya. Namun, menghadapi serangan kekuatan penuh dari Taois Du Jiang, Lu Yun tetap tenang dan bahkan tidak mengerutkan kening. Dia hanya melirik sekilas ke arah formasi 4 sisi itu dengan senyum jenaka di wajahnya. Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Lu Yun terkekeh, nadanya penuh dengan penghinaan, beraninya kau memamerkan keahlianmu di hadapanku. Tepat ketika Guru Tao Du Jiang mengira Lu Yun sedang menggertak, sebuah lukisan kuno tiba-tiba muncul di depan Lu Yun. Gulungan itu terbuka dan 4 sosok perlahan keluar darinya. Pemimpinnya mengenakan jubah naga dan mahkota di kepalanya, dan aura kekaisarannya tidak diragukan lagi terlihat jelas. Di belakangnya, ada seorang pembunuh berpakaian hitam, memancarkan niat membunuh yang dingin. Seorang tukang daging kekar memegang pisau berlumuran darah di tangannya, dan seorang pendekar pedang berpakaian putih, dengan pedang panjang di tangannya yang memancarkan cahaya pedang tajam. Keempat orang ini semuanya merupakan Master Dao Bintang 3 yang kuat pada level puncak, sedangkan pendekar pedang berpakaian putih bahkan telah mencapai level Master Dao Bintang 4. Yang lebih mengejutkan lagi, keempat orang ini semuanya memancarkan aura aneh, seolah-olah kekuatan mereka dapat menyatu satu sama lain dan membentuk kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Pergi, tangkap dia untukku. Lu Yun memerintah dengan tenang. Ya, Tuan, mereka berempat menjawab serempak, lalu melesat dan menyerbu ke arah Master Tao Du Jiang. Melihat pemandangan ini, Sang Shaoxian dan si Potian awalnya tercengang, namun kemudian mereka merasa lega. Mereka telah lama mengetahui bahwa Lu Yun tidak terduga, dan sekarang tampaknya dia memiliki lebih banyak kartu tersembunyi dari yang mereka bayangkan. Ketiga guru besar, Mang Ye dan murid-muridnya benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lu Yun benar-benar memiliki pembantu yang begitu kuat. Kekuatan keempat dalang ini tidak lebih lemah dari mereka, bahkan ada yang lebih kuat. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Mang Ye membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, siapa sebenarnya dia? Keempat dalang Tao itu mengabaikan keterkejutan orang banyak. Mereka bergerak secepat kilat dan langsung muncul di depan Guru Tao Du Jiang. Mereka berempat bergabung dan menampilkan serangkaian teknik pedang misterius. Cahaya pedang saling terkait seperti jaring, menjebak Guru Tao Du Jiang di dalamnya. Seperangkat ilmu pedang ini adalah teknik penangkal pedang yang dibagi dan diajarkan oleh Kaisar Ling Qiaodao. Ketika 4 orang bergabung, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Meskipun Guru Tao Du Jiang kuat, ia perlahan-lahan mengalami kerugian akibat pengepungan 4 Guru Tao boneka. Brengsek, Pendeta Tao Du Jiang mengutuk dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh keempat Guru Tao boneka itu. Akan tetapi, yang membuatnya semakin putus asa belum terjadi.
Keempat guru tahu boneka itu menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan ilmu pedang mereka menjadi semakin ganas. Guru Tao Dujiang perlahan-lahan merasa tidak mampu lagi bertahan, dan luka-luka mulai bermunculan di sekujur tubuhnya. Akhirnya, setelah meraung dengan enggan, Master Tao Dujiang ditangkap oleh keempat Master Tao boneka dan tidak bisa bergerak. Master Tao Dujiang, seorang Master Tao bintang 4 yang bermartabat, ditangkap seperti karung rusak oleh 4 boneka Master Tao bintang 3. Adegan ini sangat mengejutkan Master Mang Ye dan murid-muridnya. Mang Ye awalnya mengira bahwa ketenangan Lu Yun hanyalah akting, dan ia mengandalkan kecepatan kapal terbang ruang waktu untuk melarikan diri. Sekarang tampaknya dia sama sekali tidak menganggap serius guru Tao Dujiang. Ya ampun, siapa anak ini? Dia punya 4 boneka di puncak level penguasa Dao bintang 3. Dia hanya mengeluarkannya begitu saja. Hebat sekali, cek-cek. Mang Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya, dan menatap Lu Yun dengan mata penuh kekaguman. Muridnya itu begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas, dan rasa jijiknya terhadap Lu Yun telah lama lenyap. Si Potian menggelengkan kepalanya sambil berwajah menyesal, sayang sekali, aku tidak punya kesempatan untuk bergerak. Meskipun ia hanya berada di level penguasa Dao bintang 2, namun kekuatan tempurnya sesungguhnya sebanding dengan penguasa Dao bintang 3. Namun, di depan Lu Yun, tampaknya dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Master Tao Dujiang yang ditahan oleh keempat boneka merasa amat kesal saat ini. Dia bisa tahu sekilas bahwa keempat pria berjubah naga, berpakaian hitam, berpakaian tukang daging, dan berpakaian putih ini, meskipun memiliki aura yang kuat, sebenarnya adalah boneka. Boneka tingkat Master Tao bintang 3, latar belakang macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk memiliki begitu banyak harta. Mungkinkah anak ini adalah murid dari makhluk kuat yang tersembunyi, atau mengalami petualangan hebat? Master Tao Dujiang masih merenungkan asal-usul Lu Yun, namun dia melihat Lu Yun hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, menjentikkan jarinya, dan memasukkannya ke dalam senjata ajaib gua, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Tuan muda, selamatkan aku. Selamatkan aku. Melihat kejadian tersebut, beberapa murid dan pengikut Master Tao Dujiang menjadi ketakutan hingga menangis, menjerit dan berusaha melarikan diri. Melihat ini, si Potian menggosok tangannya dan hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Lu Yun. Saudara Lu Yun, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Si Potian bertanya dengan bingung. Lu Yun tersenyum penuh arti dan berkata, biarkan mereka kembali dan memberi tahu musuh. Jika istana Piao Miao tahu bahwa Master Dao Dujiang ditangkap, orang-orang yang akan mereka kirim lain kali pasti lebih penting. Si Potian tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia tersadar. Lu Yun pergi memancing, dan ikan yang kami tangkap besar sekali. Kekagumannya terhadap Lu Yun pun tumbuh semakin kuat. Anak laki-laki ini, di usianya yang masih sangat muda, sangat teliti dan keberaniannya benar-benar mengagumkan. Senior Mang Ye, kakak Sang, ayo pergi. Lu Yun berseru, dan semua orang menaiki perahu terbang ruang dan waktu dan melaju menuju Dahong Jiantian. 3 hari kemudian, kapal terbang ruang dan waktu berlayar ke langit berbintang yang luas. Bintang-bintang di sini bersinar, tetapi ada juga aura pembunuh. Niat pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, seolah ingin mencabik-cabik segalanya. Saudara Lu Yun, ini adalah alam abadi tertinggi. Mang Ye menunjuk ke depan dan berkata, Dahong Jiantian ada di alam abadi tertinggi ini. Alam abadi tertinggi merupakan area inti dari langit pedang Dahong. Itu dilindungi oleh kekuatan aturan dunia abadi dan orang biasa tidak dapat memasukinya sama sekali. Lu Yun dan yang lainnya dapat masuk dengan lancar berkat kemampuan khusus kapal terbang ruang waktu. Begitu memasuki alam abadi tertinggi, Lu Yun merasakan aura pedang dahsyat datang ke arahnya, seakan hendak menelannya bulat-bulat. Dia menarik napas dalam-dalam, melatih keterampilannya, dan mampu menahan kuatnya niat pedang itu. Lihat, itu Dahong Jiantian. Mang Ye menunjuk ke arah gunung pedang yang menjulang tinggi di kejauhan, suaranya penuh kekaguman. Saya melihat gunung pedang itu terbuat dari pedang-pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang membubung ke angkasa, menembus awan dan memancarkan tekanan yang mendebarkan jantung. Dari kejauhan, ia tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, menakutkan. Melihat Dahong Jiantian, Lu Yun akhirnya merasa lega. Selama dia melangkah ke surga pedang Dahong, sumpah hidupnya akan terangkat, dan semua kerja keras di sepanjang jalan akan berakhir. Perahu terbang ruang dan waktu membelah langit berbintang, bagaikan ikan perak, berlayar di alam abadi tertinggi yang luas. Tidak seperti alam abadi Suantian, tidak ada aturan larangan terbang di sini. Niat pedang itu ganas, tetapi juga lebih bebas. Saudara Lu Yun, aku sudah memberitahu istana pedang dan meminta mereka bersiap menyambut kita. Suara lantang Mang Ye bergema di kapal terbang. Dia menunjuk ke arah sosok-sosok samar di kejauhan dan berkata, lihat, mereka datang. Lu Yun melihat ke arah yang ditunjuk Mang Ye, dan benar saja, dia melihat beberapa sosok terbang menggunakan pedang datang dari pinggiran langit pedang Dahong. Dia tersenyum tipis, menggerakkan perahu terbang ruang dan waktu, dan kecepatannya pun tiba-tiba meningkat. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Dahong Jiantian. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu berhenti dengan mantap di luar langit pedang Dahong. Seorang lelaki tua dengan sikap bijaksana dan beberapa muridnya telah menunggu lama. Orang tua itu tak lain adalah pendeta Tao Taixu. Ketika dia melihat Lu Yun, dia segera melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata sambil tersenyum, sahabatku Lu Yun, kamu telah bekerja keras dalam perjalananmu. Tuan Taixu, Anda terlalu sopan.
Lu Yun pun membungkuk sebagai balasannya, lalu tatapannya jatuh pada Si Potian dan Sang Shaoxian. Mereka berdua adalah temanku, Si Potian dan Sang Shaoxian. Senang berkenalan dengan Anda. Pendeta Tao Taixu menyapa semua orang satu persatu, namun ada sedikit keraguan di matanya. Teman Lu Yun, di mana pengikut lainnya di sekitarmu? Lu Yun tersenyum tipis, mereka sedang menyendiri dan berlatih, jadi tolong jangan ganggu mereka. Master Tao Taixu mengangguk, tidak bertanya lagi, lalu memimpin Lu Yun dan yang lainnya ke surga pedang Dahong. Dahong Jiantian memang sesuai dengan reputasinya. Gunung pedang yang tersusun dari pedang-pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya itu agung dan menakjubkan, dan energi pedang itu bagaikan pelangi, menjulang ke angkasa. Saat Lu Yun dan teman-temannya berjalan di sepanjang jalan, mereka merasakan tekanan kekuatan pedang, seolah-olah mereka berada di lautan pedang. Sahabat Lu Yun, kedua orang ini adalah Taoist Taiqian dan Taoist Taikun. Pendeta Tao Taixu menunjuk ke arah dua lelaki tua yang juga memiliki paras abadi dan memperkenalkan mereka. Lu Yun menyapa mereka satu persatu, sambil diam-diam merasa kagum dalam hatinya. Dahong Jiantian ini memang hebat sekali, ada 3 orang guru hebat setingkat Dao Lord. Setelah memberi salam, Master Tao Taixu membawa Lu Yun dan yang lainnya ke Gunung Peri yang indah. Ada pavilion yang indah di puncak gunung, di mana anggur berkualitas dan makanan lezat telah disiapkan. Sahabatku Lu Yun, aku yakin kau telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke alam semua orang suci ini. Master Tao Taixu bertanya sambil tersenyum sambil menuangkan anggur. Lu Yun mengambil gelas anggur, menyesapnya, lalu berkata perlahan, sejujurnya, aku sudah lama menunggu guru Tao di pintu masuk alam 10.000 orang suci, tetapi aku tidak pernah melihat guru Tao itu. Kemudian, aku mengikuti saran seorang senior dan memasuki alam 10.000 orang suci sendirian. Oh, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Taoist Taixu. Kau benar-benar memasuki alam All Science sendirian. Itu tempat yang berbahaya. Lu Yun tersenyum tipis, sejujurnya, guru, saya berada di alam semua orang suci, dan secara kebetulan, saya mengolah dao pedang terpadu agung. Apa? Gelas anggur di tangan Taoist Taixu hampir jatuh ke tanah. Dia membelalakan matanya dan menatap Lu Yun dengan tak percaya. Penyatuan besar pedang dao, ini, bagaimana ini mungkin? Master Tao Taiqian dan Master Tao Taikun juga menatapnya dengan kaget. Penyatuan agung ilmu pedang merupakan tingkatan tertinggi dalam ilmu pedang. Hal ini tersebar luas, tetapi tidak seorang pun dapat benar-benar mencapainya. Benar-benar suatu keajaiban bahwa Lu Yun menguasai seni ini di alam semua orang suci. Itu hanya keberuntungan, Lu Yun berkata dengan rendah hati. Keberuntungan, ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan keberuntungan. Pendeta Tao Taixu berkata dengan gembira, sahabatku Lu Yun, tindakanmu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang. Ngomong-ngomong, aku bertemu dengan seorang pria bernama Master Tao Suelian di pintu masuk alam semua orang suci. Dia tampaknya memiliki dendam dengan Dahong Jiantian. Lu Yun berkata dengan santai seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Guru Tao teratai darah, wajah Master Tao Taixu berubah, kamu benar-benar bertemu dengannya. Apakah dia masih hidup? Lu Yun menggelengkan kepalanya, dia sudah mati. Aku membunuhnya dengan seni pedang penyatuan agung. Master Tao Taixu tertegun cukup lama sebelum akhirnya tersadar. Dia menatap Lu Yun dalam-dalam dan berkata dengan penuh emosi, berkah dan bencana benar-benar saling bergantung. Kamu membunuh Master Tao teratai darah, yang dapat dianggap sebagai penghapusan bencana bagi surga pedang Dahongku. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Kemana kamu pergi? Kemudian, saya dibawa ke dinasti ilahi kuno oleh Kaisar ilahi kuno. Lu Yun menjelaskan dengan sederhana, saya tinggal di sana sebentar. Dinasti ilahi kuno, secercah cahaya melintas di mata Taoist Taixu. Itulah kekuatan tertinggi di alam semesta yang kacau. Kau pasti bersinar di sana, kan? Lu Yun hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Master Tao Taiqian dan Master Tao Taixu saling berpandangan dan melihat sedikit emosi yang rumit di mata masing-masing. Mereka menyadari bahwa Dahong Jiantian tampaknya mendapat manfaat dari Lu Yun. Di alam semesta yang kacau, meskipun Dahong Jiantian juga dianggap sebagai kekuatan, reputasinya tidak terlalu keras. Dan Lu Yun, mengandalkan prestasinya di dinasti ilahi kuno, mungkin sudah terkenal di alam semesta yang kacau. Setelah itu, Lu Yun terkekeh dan meminum anggur di gelas, seolah mengingat kembali pengalaman luar biasa itu. Dinasti ilahi kuno memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ketika saya pertama kali tiba, saya hanyalah seorang yang tidak dikenal, dan kemudian, dia sengaja berhenti sejenak untuk membangkitkan selera ketiga Master Dao sebelum melanjutkan. Saya cukup beruntung untuk menunjukkan wajah saya di depan Kaisar ilahi kuno, yang dianggap sebagai pencapaian kecil. Dia dengan ringan menyebutkan pertarungan menegangkan di medan perang kosmik dan hanya menyebutkan bahwa dia telah melewati medan perang dan menyelamatkan 2 orang yang sedang diburu, dan sekarang mereka telah menjadi pengikutnya, Si Potian dan Sang Shaoxian. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Solisi dan Kaisar yang terlupakan. Medan perang kosmik. Master Tao Taixu mengulangi keempat kata ini dengan suara rendah, dengan cahaya kompleks berkedip di matanya. Dia secara alami mengetahui keberadaan medan perang kosmik. Itu adalah tempat yang penuh peluang dan bahaya. Banyak sekali lelaki kuat yang gugur di sana, dan banyak sekali pula jenius yang bangkit di sana. Hubungan antara Istana Piao Miao dan Dahong Jiantian sangatlah rumit. Meskipun dia ingin pergi ke sana, dia tidak berani mengambil risiko karena kekuatannya sendiri dan situasi sekte tersebut. Sekarang mendengar bahwa Lu Yun dapat datang dan pergi dengan bebas di medan perang kosmik, dia merasakan emosi yang campur aduk. Kekuatan sahabatku Lu Yun saat ini mungkin jauh melampaui kita.
Pendeta Tao Taiksu berkata dengan penuh emosi, nadanya mengandung sedikit rasa lega dan sedikit rasa pahit. Kabar baiknya adalah kekuatan Lu Yun tidak diragukan lagi akan membuat Dahong Jiantian lebih percaya diri di alam semesta yang kacau. Berita pahitnya adalah bahwa dia, sang guru Tao, tampaknya tidak mampu mengimbangi kecepatan Lu Yun.